Puji Tuhan saudara, saya senang ada di Talaut, satu tempat yang saya dan Om Yoyo rencanakan akan datangi. Dan rupanya Om Yoyo sudah bicara sama pendeta Michael, tapi Tuhan berkehendak lain. Oleh karena itu saya datang. Sepanjang saya ibadah tadi, saya merasa ada kuasa Tuhan. Baru duduk. Ya Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Nama saya Andreas Nelwan. Saya punya istri dan 4 anak. Anak pertama saya perempuan, sudah 35 tahun. Yang kedua anak saya perempuan, sudah 32 tahun. Dan dia memberi 2 cucu buat saya. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang ketiga sudah 31 tahun ini. Dia tinggal di Irlandia, memberi saya cucu 1 perempuan. Jadi saya sudah ada 3 cucu. Dia menikah dengan orang Perancis dan tinggal di Irlandia. November kemarin dia melahirkan anak pertama, cucu ketiga buat saya. Saya sempat tinggal 1 bulan di sana. Anak keempat saya laki-laki. Dan awal Maret ini dia akan saya tugaskan memimpin perusahaan di Surabaya. Semua itu yang Tuhan berikan buat saya sudah lebih dari cukup dibanding kehidupan saya dulu. Sebelum saya sampaikan firman, kenapa saya begitu mencintai Tuhan? Karena saya lahir dari seorang ibu dan saya tidak pernah melihat papa. 3 bulan di kandungan mama, papa saya meninggal. Saya tidak tahu seperti apa wajahnya. Karena mama ini istri kedua. Ibu saya punya anak 3, suaminya lari dengan perempuan lain. Pada saat itu pernikahan tidak ada surat seperti sekarang, rapuh sekali. Jadi dia menikah dengan papa saya dan saya dikandung 3 bulan dia meninggal. Karena kemurahan Tuhan saya boleh ada, karena waktu dikandung itu mama saya sempat melakukan tindakan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan saya. Kenapa? Saya tidak dendam, saya maklumi mama. Karena mama saya tidak sampai tamat sekolah SD. Dia cuma punya keterampilan menjahit. Tahun 65 itu bukan cuma mama, tapi bangsa kita masih susah. Saya tahun 70-an saya ingat saya makan babi 1 tahun sekali waktu Imlek. Saya makan ayam 1 tahun sekali waktu Imlek. Makan durian cuma bisa beli 2 butir. Itu pun setelah kakak saya bekerja. 6 tahun saya sudah dagang es mambo keliling kampung. 10 tahun saya sudah jadi tukang cuci mobil. Keluar SMA, kakak saya yang lain cuma tamat SD. Saya satu-satunya yang lulus sampai SMEA. Saya lulus terbaik, tapi saya tidak punya biaya untuk meneruskan. Saya menangis. Tapi mama bilang, anak mama kamu yang paling tinggi sekolah dan mama sudah tidak sanggupi. Saya adalah salah satu anak yang mendapat bantuan dari Amerika sebesar $10 untuk anak-anak di bawah GPDI yang tidak memiliki ayah. Dengan uang $10 saya bisa makan, dengan uang $10 saya bisa sekolah. Maka itu secara pribadi saya berhutang kepada GPDI. Ya, karena Tuhan memberkati saya melalui GPDI. Saudara, waktu saya SMP, kalau saja ada nasi di rumah, itu sudah cukup. Karena lauknya saya harus cari dari saluran air, saya harus, orang Sunda bilang, nau, timba air, dan saya dapat ikan. Musim layangan, saya kejar layangan, apapun saya usahakan jadi uang. Kalau saya mau makan enak,
Saya cari gedung pertemuan di mana ada orang menikah. Saya loncat dari pagar belakang. Saya akan makan bekas orang makan yang tidak habis. Saudara tahu kalau di pesta kan kita kadang-kadang ada orang yang tidak habis. Di situ baru saya temu makan enak. Saya bisa makan daging. Saya ingat tidak akan pernah lupa. Pertama kali saya minum Fanta, Sprite, Coca-Cola, FN, Pepsi. Itu di tempat pesta. Wah saudara, udah kayak bos. Kiri Coca-Cola, sebelah kanan saya minum Fanta, ntar Pepsi. Semua saya cobain. Dan saya selalu cari orang pesta. Kalau saya boleh ada sekarang. Kalau saya sudah memiliki semua. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Waktu dulu di tempat pernikahan saya suka lihat apa mungkin saya menikah. Seperti itu. Ya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mama saya akan selalu pukuli saya kalau saya tidak ke gereja. Saya ingat sekali. Dari sekolah minggu saya sudah ada di gereja. Saya ikut pertunjukan kalau Natal. Pakai lilin, saya nyanyi. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Itu saya waktu umur 6 tahun. Saya masih ingat pegang piring pakai lilin. Waktu remaja, saya tetap setia di dalam Tuhan. Saya ikut pertunjukan buah-buah roh. Saya ingat sekali, saya pegang nangka. Nangka di piring, satu piring nangka. Nangka, kuning warnaku, harum bauku. Itu sebabnya aku dinamakan kasih. Setelah itu kami menyanyi. Berbuah-buah 9 macam. Teman saya, pisang dan sawo, jambu delima, blimbing dan salak. Saya, nangka dan jeruk, pepaya juga, buah Tuhanku. Saudara, saya masih terus itu ingat. Naik pemuda remaja, mulai saya main drama. Drama GPDI nggak jauh-jauh dari orang mabuk. Ya toh, pasti ada. Nanti terakhirnya sadar. Lama-lama naik lagi, saya jadi sekretaris pemuda. Ada pemudi baru di gereja. Saya suka. Jadi istri saya akhirnya. Betul. Tuhan beri apa yang selalu saya minta. Betul, Tuhan sayang sekali sama saya. Saya tidak bisa apa-apa. Saya orang Tionghoa. Mama saya senya Sewan, Wan Yeli. Papa saya konon katanya senya Seliao, Liao Cenpung. Tapi karena saya lahir tidak punya papa, diangkat anak saya oleh gembala kami pendeta SW Taroreh. Pada saat itu kami harus ganti nama, saya diberi Fam Nelwan karena pakai Wan. Saudara. Dengan Fam Nelwan itu, belakangan saya mengerti. Para hamba Tuhan GPDI, saudara tahu 98% orang Manado. Dan orang Manado, pendeta-pendeta di Jawa itu sombong-sombong, saudara. Benar. Mereka kalau ngomong, saudara tahu nggak? Pemegang kunci kerajaan sorga itu orang Manado, katanya. Karena semua pendeta 98%. Oleh karena itu saya bangga punya Fam Nelwan, saudara. Hanya Fam Nelwan itu juga memang membuat saya agak susah. Waktu saya remaja dan mulai usaha, setiap ada pendeta, pasti gembala saya ajak saya untuk nemani makan. Karena saya mulai maju usaha. Saya yang bayari makan. Dan setiap kali habis makan, pendeta itu nanya, Brul Nelwan dari mana? Saya nggak tahu dari mana. Yang kasih, saya bilang saya dikasih. Sampai saya bilang sama gembala saya, waktu itu sudah ganti gembala Bapak Hendrik Mandagi. Om, saya selalu ditanya, Nelwan dari mana om? Sudah, kamu ngaku dari Languan saja. Oh ya sudah. Languan di mana saya tidak tahu saudara. Jadi kalau ada pendeta, Brul Nelwan dari mana? Dari Languan om. Languannya di mana? Wah cilaka. Wah,
Saya lari lagi, Om. Mereka tanya lagi, saya Langowan dari mana? Ah, sudah kamu jawab aja, Manado Kolong. Manado Kolong apa, Om? Manado Kolong itu Manado yang tidak pernah injak Manado. Oh ya sudah. Sudah punya jawaban. 2003 Bapak Pendeta Awan Datu yang Bapak rohani saya mengajak kami KKR di Bahu. Saya ingat sekali. Di atas pesawat Bapak Pendeta Awan Datu bicara sama saya, kamu mau apa? Ke Manado. Saya minta 2 hal. Pertama, saya ingin injek Langowan. Kedua, saya ingin menyelam di Bunaken. Sejak itu sampai sekarang saya adalah penyelam. Saya adalah fotografer bawah air. Saya video bawah air. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara buka Andreas Nelwan, nanti ada video saya bawah air. Tapi saya jarang masukin. Video saya banyak. Saudara, 2009 dan 2014 saya sampai di Everest. 2 kali saya di Everest. Bulan Oktober 2014 terakhir saya ke Everest. Bulan April atau Februari ada gempa bumi habis hebat di Everest. Nah, di tempat saya menginap ada 60 mayat diketemukan dan hotel itu rata dengan tanah. Saudara, waktu saya melihat Everest saya menangis. Aduh Tuhan. Saya tidak bisa nyanyi saudara. Tapi waktu saya melihat Everest, saya berjanji Tuhan, saya akan bernyanyi solo di gereja. Saudara tahu Awan Datu kan pinter nyanyi saudara. Dia kalau orang nyanyi jelek dia suka. Pada akhirnya nanti cerita di akhir saya suka pimpin pujian juga. Jadi Om Yoyo kalau ada yang nyanyi dia gak suka. Udah dia diam aja. Dia gak iringi saudara. Jadi kalau saya song leader saya tahu saya agak fals atau apa. Saya lihat pakai mata dia diam langsung saya ganti. Langsung selesai. Cuma 1 lagu selesai kita ganti. Nah jadi itu kemurahan Tuhan buat saya saudara. Nah, sekarang saya ada di sini itu juga karena kemurahan Tuhan. Sepanjang malam hujan saya bilang aduh Tuhan terima kasih. Adem sekali ya. Saya rasa cukup sekarang waktunya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bisa. Kecuali Tuhan yang membukakan rahasia. Saudara, jadi kalau saya berdoa tadi, saya cuma bilang Tuhan engkaulah sumber firman, urapi dan bukakan rahasia firman. Jadi mari kita buka di dalam kitab Pengkhotbah 1. Sudah punya cucu, jadi saya harus pakai kacamata. Ya, 1 ayat 1 sampai ayat 18. Saya bacakan untuk saudara. Ya, saudara ikuti saja di dalam hati. Karena kalau kita berbarengan nanti gak konsentrasi. Ikuti intonasi dengan saya. Judul khotbah saya adalah hal kesia-siaan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dijadikan, yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak ada kenangan. Kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya.
Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Silakan duduk. Saudara kenal pengkhotbah ini? Di ayat pertama dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Pengkhotbah ini adalah Salomo. Ya, saudara, dia adalah satu-satunya raja yang Tuhan beri hikmat dan kekayaan, dan tidak akan ada lagi orang yang berhikmat lebih dari Salomo dan kaya lebih dari Salomo di dunia ini. Tidak akan ada lagi. Itu Tuhan bilang. Dan Salomo menulis 3 kitab. Ya, kalau diumpamakan umur kita sekarang. Umur kita kata Nabi Musa 70 sampai 80 kalau dia kuat. Lebih dari 80 kebanggaannya adalah kesusahan. Jadi yang dia ceritakan cuma kesusahan. Aduh, pinggang saya sakit sekarang gak kayak dulu. Aduh, mata saya udah gak bisa terang. Aduh, kalau naik itu dengkul saya. Itu selalu yang mereka ceritakan, kebanggaannya. Nah, kalau saya buat perandaian, Kidung Agung itu Salomo tulis pada waktu umur 20 sampai 30 tahun. Ketika masa muda, penuh cinta membara. Ya, kalau saudara baca Kidung Agung itu penuh ungkapan cinta. Ya, bahkan di dalam Kidung Agung bilang, nikmatilah istri masa mudamu. Saudara. Kemudian di Amsal Salomo, saya perkirakan dia menulis di usia 40 sampai 50 tahun. Karena itu dia sudah mulai bijaksana, sudah mulai mengerti. Dan pengkhotbah ini saya perkirakan dia menulis di usia 70 sampai 80 tahun. Saudara tahu, tadi saya sudah bilang Salomo memiliki kekayaan dan hikmat. Bahkan konon katanya dia memiliki 1000 selir. Kalau satu malam satu dia datangi, 3 tahun sekali saudara. Ya, ini kita ngomong. Jadi dia sudah beres. Sampai Ratu Berseba, orang negro, orang hitam dari Afrika. Dia sampai punya anak. Dari Ratu Berseba. Dan ada orang Yahudi hitam sekarang. Itu Salomo ganteng saudara. Ya, dan dia sudah dapat semua. Tapi di akhir hidupnya dia bilang sia-sia. Saudara dan saya itu manusia. Sudah separuh dari kesia-siaan. Ya toh? Kita manusia sudah separuh dari kesia-siaan. Nah saudara, kita baca di dalam ayat yang saya bacakan terus ya, supaya saudara bisa ngikuti. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu dia terbit kembali. Dan angin bertiup, saudara tahu, dia berputar ke utara
Sampai dia kembali lagi, kita tetap ada. Saya penyelam saudara. Jadi kalau kami di tengah laut, sebelum menyelam, biasa diving pertama itu jam 7 pagi. Ikan masih baru bangun, itu laut sedang bening-beningnya. Yang kita lihat adalah arus dulu. Sama angin. Saya tidak bisa baca, tapi mereka bisa baca. Mereka lihat. Jadi ada satu tempat yang kita ingin diving, tapi angin dan arusnya jelek, kita batalkan. Dan firman Tuhan berkata, air, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan. Bayangkan saudara, kaya sekali, berkuasa sekali, punya istri sampai 1000. Pada akhirnya dia bilang hidup ini menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Benar saudara. Waktu saya melihat Everest, saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan kasih lihat apa yang semua orang tidak bisa lihat. Saya cuma sampai di ketinggian 6.000 meter saudara. Itu sudah minus 13. Saya berjalan 2 hari 2 malam tapi tidak bisa buang air. Karena tidak ada, tidak ada tempat untuk bersih-bersih. Saudara tahu semua gletser. Saudara tahu cuci muka kayak ditabok. Dingin sekali. Jadi saya cuma makan silver queen. Waktu saya ketemu hiu wobegong, ikan hiu yang berjenggot. Seperti hiu purba. Saya pegang itu ikan hiu. Saya meneteskan air mata di bawah air. Karena saya ingat masa lalu saya. Tuhan terima kasih. Tuhan kasih saya pegang ikan yang semua orang belum tentu bisa pegang. Biar Pak James seorang laut. Saya yakin belum pernah dia pegang wobegong. Betul saudara. Tapi saya orang Kerawang. Tuhan kasih. Saya bersyukur saudara. Betul. Dan ayat 9 katakan. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang di bawah matahari ini gak ada yang baru. Saudara lihat gaya sekarang. Dulu waktu saya kecil itu celana kecil. Kecil. Sekarang sudah mulai lagi. Nanti gede lagi. Cut bray. Terus begitu. Kacamata besar. Ibu-ibu sekarang. Saudara lihat foto tante-tante kita dulu. Itu percis gaya kita sekarang. Nanti abis ini kacamata kecil lagi. Semua mode begitu. Selalu tidak ada yang baru. Mutar lagi, mutar lagi. Kacamata, rambut. Ya, waktu film Ghost, Demi Moore. Istri saya suruh potong kayak Demi Moore. Betul saudara. Sekarang lain lagi saudara, potongannya. Jadi tidak ada yang baru di muka bumi ini. Ya kan? Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru, tetapi itu sudah ada lama sebelum kita ada. Saudara mungkin, mana ada dulu komputer? Siapa bilang? Tuhan sudah berkata, pada waktu nanti aku turun, seluruh dunia akan menyaksikan aku. Coba saudara, Yesus berkata begitu. Pakai kepala kita pada saat itu. Tidak terpikir. Sekarang kalau Yesus turun di Yerusalem, kita semua pasti melihat di televisi. Betul. Dulu tidak ada komputer, tapi orang Persia, orang Iran, dia mencari Yesus dengan dituntun oleh bintang. Ada pengetahuan. Cuma dulu masih alam yang memberi, sekarang sudah teknologi. Kenapa saya tidak suka pakai jam? Pertama sedang pandemi, kedua ada semua di laptop, di HP. Untuk apa? Handphone itu membunuh banyak jam. Sudah tidak butuh orang. Karena ada. Surat menyurat. Tidak perlu. Pakai email. Itu semua. Sudah tidak ada. Dan kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan. Pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara. Nenek saya. Saya masih ingat. Tapi ibunya nenek saya sudah nggak tahu. Boro-boro mau ngenang, mukanya aja nggak kelihatan. Saya sekarang pegang cucu saya namanya Louis. Dia paling dekat dengan saya. Mandi maunya dengan saya. Saudara, anaknya Louis
Berarti cicit saya belum tentu nanti ingat. Karena Luis sekarang baru 3 tahun. Saya 57. Saya terbilang muda. 21 tahun saya menikah. 22 tahun saya punya anak. Malum ganteng, cepat laku Pak James. Jadi anak saya sekarang sudah umur 35. Kalau saya jalan peluk, mungkin orang pikir saya bahugel. Ya, tapi sekali lagi Tuhan baik. Anak saya selesai semua. Dan firman bilang sekali lagi, ayat 12 katakan, aku pengkhotbah adalah raja di Yerusalem. Ya. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit ini. Itu pekerjaan yang menyusahkan dan diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Jadi Salomo ini orang berhikmat. Dia pengen tahu, dia selidiki. Orang pandai, dia selidiki. Ternyata kita ini diciptakan untuk menyusahkan diri kita sendiri. Kalau kita buka dalam Kejadian, kita lari dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Saya kadang masih bisa, kadang enggak. Ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Betul saudara. Itu karena dosa kita. Semua. Saudara, kenapa sekarang saya udah bilang sama istri saya. 35 tahun kami menikah. Belum pernah kalau saya ibadah KKR istri saya WA. Kemarin dia bilang, selamat berjuang Pak. Aduh saudara, cuma dia tulis begitu. Aduh saya rasa bahagia sekali. Makanya ibu-ibu kalau suami pergi, jangan dipikir yang enggak. Maaf ya, maaf. Konon, perempuan itu panjang rambut, pendek pikiran. Kan saya sudah minta maaf, ketawa makanya ya. Perempuan itu panjang rambut, pendek pikiran. Tetapi bapak-bapak jangan bangga. Kita laki-laki bukan pendek rambut, panjang pikiran, bukan. Kita laki-laki kebanyakan pendek rambut, tidak punya pikiran. Kenapa? Makanya ada lagu Bang Toyib, tidak pulang-pulang 2 kali lebaran. Bayangin saudara, 2 tahun dia gak lihat istrinya, tuh Bang Toyib. Itu laki-laki saudara. Makanya ibu-ibu harus ingetin bapak-bapak. Karena bapak-bapak gak punya pikiran. Tapi bapak-bapak sadari ibu-ibu urusan kecil jadi gede. Bener saudara. Saya bilang sama istri. Waktu kami hidup susah. Saya tidak pernah berantem. 35 tahun saya tidak pernah marah. Maksudnya berantem kadang. Tapi gak pernah dari saya duluan. Saya bilang beri saya persoalan untuk bahan kita berkelahi, berantem. Beri. Gak pernah saudara. Saya pulang malam jam 10. Mah, lapar. Waduh, mama gak masak. Maksudnya gak ada beras sama sekali. Saudara tahu? Ya sudah, bikin Indomie saja. Sama telur. Hanya saya harus dilayani saudara. Memang kami menikah muda, saya bagi tugas. Bahwa dia urus anak, urus rumah, urus saya cari nafkah. Dan itu sampai sekarang. Jadi cuma itu. Tapi sekali lagi perempuan. Saya hobi menyelam. Kadang-kadang ada foto grup. Kadang-kadang ya perempuan, ya maaf. Ada yang mau dekat saya, udah gitu pakai bikini. Terus orang itu upload di Facebook, aduh. Kita pulang so jadi pesakitan. Saya bilang, mah,
Dia datang sama saya bukan saya deketin. Ya udah, sekarang pokoknya kalau ada apa-apa lapor. Kita sudah kayak narapidana. Kemarin saya lapor. Saya lapor. Nih, siapa saja peserta? Saya foto pesertanya, cetrek. Loh, ada artis namanya Kirana Larasati. Dia lagi hobi diving, jadi selalu deket. Nah, karena dia sudah pandai, saya juga pandai. Dia hobi di foto, saya punya video. Kadang oleh grup disatukan. Jadi selalu satu grup. Istri saya mulai cemburu. Kenapa dia selalu ikut papa? Saya bilang, bukan papa yang minta, mereka yang atur. Aduh ampun saudara. Tapi ya itulah, panjang rambut pendek pikiran saudara. Ya, tapi kita mesti sabar, ya itulah istri kita ya. Sekarang kita buka lagi di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127. Bentar. Mazmur 127 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, sejak saya tahu ayat ini, saya sudah tidak ngotot. Dulu saya ngotot apa yang saya mau mesti. Bahkan di puncak kehidupan jaya ekonomi saya tinggalkan dunia saya. Saya kontraktor tingkat nasional di Kerawang, saudara. Menteri Joko Kirmanto kalau sampai terjadi bencana alam di Kerawang, dia pasti menyuruh dirjen menghubungi saya untuk menangani pekerjaan darurat. Perusahaan saya namanya PT Berdasi Fajar Berdasi Gemilang. Berdasi itu kepanjangan dari bersatu dalam kasih. Itu persekutuan doa yang saya pimpin, yang Pak Awan Datu suruh. Nah saudara, saya tinggalkan itu semua. Sampai Dirjen Sumber Daya Air, telepon saya, kenapa kamu berhenti? Saya pikir sudahlah, saudara tahu yang ditangkepin KPK? Semua di belakang pejabat itu ada pengusahanya. Saya pikir aduh Tuhan, kalau besok saya ditahan, aduh nama Tuhan yang hancur. Umur umur 50, memang saya nasar, Tuhan umur 50 saya berhenti. Tapi sekali lagi, umur 49 saya lihat Tuhan sudah memberi tanda dan saya tinggalkan. Saya sekarang sukacita, tidak ada urusan dengan pemerintah. Karena sistem di pemerintahan membuat kita melakukan hal berdosa. Betul, kita tidak mau berdosa. Tapi sistem di dalam itu membuat kita berdosa. Nah, di sini dikatakan saya sudah tidak. Saudara ada ayat yang berkata, lihatlah burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Itu. Tapi kita laki-laki tetap harus berusaha. Jangan nanti, Pak. Bangun Pak, ayo ke kebun. Ma, burung Tuhan pelihara. Papa tidur Tuhan pelihara. Bukan itu maksudnya saudara. Burung tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Betul, tapi jam 6 pagi dia keluar cari makan. Dia cari, kalau tidak keluar dia tidak dapat makan. Kalau tidur aja burung juga gak dapat makan. Jadi saudara tetap harus berusaha. Cuma jangan ngotot. Percayalah. Tuhan sudah mengatur kita semua. Saya tidak pernah takut. Sekali lagi, ini rahasia ya. Ini rahasia saya kasih. Saudara pegang. Hukum yang pertama yang Tuhan berikan melalui Musa. Itu hukum pertama dan Tuhan tulis langsung dengan jari Tuhan kepada 2 lot batu. 6 untuk kita dengan Tuhan. Kita dengan kita. 4 untuk kita dengan Tuhan. Ada 2 lot batu. Yang pertama untuk hubungan kita dengan Tuhan, jangan ada ilah lain di hatimu. Kedua, jangan membuat patung dan menyembah dia. Karena aku Allahmu adalah Allah pecemburu. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Bahkan sampai keturunan ketiga, cucu. Dan keempat, cicit. Saudara tahu? Dengan ayat itu, saya menjalani kehidupan. Simple.
Tuhan menulis loh, itu hukum Tuhan. Kalau kesalahan bapak dibalaskan kepada anak, cucu bahkan sampai cicit. Masa kebaikan bapak tidak dibalaskan juga sampai ke cicit? Betul? Ya, upah dosa adalah maut. Kalau dosa saja dapat upah, apalagi kita melayani Tuhan. Saya senang mendengar gereja sedang dibangun. Saya membangun. Maaf, saya tidak. Saya membangun beberapa gereja dari tidak ada menjadi ada. Saya ketua panitia di Rengas Dengklok. Saya bangun pastori dan bangun panti asuhan. Saya bangun gereja besar di Kerawang. GPDI Kerawang. Dari tidak ada uang. Tidak ada sama sekali. Sampai itu tahun 95. Lebih kurang 1 miliar. Waktu itu besar duit. Saudara, di mana gereja dibangun? Di situ jemaat diberkati. Betul, saya sudah melihat Om Yoyo kalau khotbah perpuluhan, maaf, perpuluhan itu bukan perkara uang, bukan. Perpuluhan itu perkara hati. Om Yoyo bilang, 6 bulan saudara bawa perpuluhan, saudara tidak diberkati, banting Alkitab di depan saya dan berhenti jadi orang Kristen. Itu. Dan saya melakukan bukan karena Om Yoyo, saya melakukan karena nazar saya. Nah saudara, supaya tidak terlalu jauh dari firman, kita buka lagi pengkhotbah. Balik lagi ke pengkhotbah saudara. Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat 9. Dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Betul. Betul saudara. Kebahagiaan itu personal. Cantik itu personal. Enak itu personal. Senang itu personal. Saya selalu menulis, bahagia itu simple. Bahagia itu ada di hati. Saya selalu bilang, orang kaya adalah orang yang merasa cukup. Biar saudara cuma punya 1 mobil, punya 1 rumah, tapi kalau saudara bilang, cukup Tuhan, cukup. Saudara kaya. Tapi banyak konglomerat yang terus berusaha menyakiti dan merugikan rakyat. Itu orang miskin saudara. Doa saya salah satunya setiap pagi, Tuhan cukup. Jangan engkau berkati saya terlalu banyak sampai saya jatuh dalam dosa. Itu yang saya takutkan. Berapa banyak saudara kumpulkan uang, apa yang saudara bawa? Lim Sulyong meninggal umur 95 atau 96. Saudara tahu? Dia makan setiap hari makan ginseng dan harga ginsengnya itu 500 juta. 1 ginseng. Tapi dia tipis, dia makan. Dia punya badan kuat, tapi otak gak bisa dilawan. Saudara tahu, otot tidak bisa dilawan. Jantung kuat, makan ginseng. Saudara tahu, di akhir hidupnya, dia cuma ngacai. Di Singapura, dia cuma dikasih bubur dengan telur. Itu pun telur setengah saja. Orang paling kaya. Ada arti. Saudara, apa yang akan kita bawa ketika kita ketemu Kristus? Pandemi ini, istri saya agak paranoid, agak takut. Saya bilang saya tidak takut. Tidak takut. Saya merasa sudah cukup. Semua saya sudah dapat. Anak laki dan perempuan saya ada. Cucu laki perempuan ada. Semua saya sudah cukup. Saya sudah pakai tempat yang paling tinggi. Saya sudah sampai di dalam laut. Sudah. Saya makan apa yang saya sudah. Saya ini punya kelemahan satu. Saya doyan makan. Dan makan saya kejar yang paling enak. Kami ada sushi namanya. Kami makan sushi yang 2 slice begini. Ya. Itu adanya omakase. Itu 1 kali makan kita 2,5 juta. Tapi saya nikmati. Dan saya bisa makan durian mau saking 5 kepala. 5 kepala sendirian. Sampai tukang durian di Singapura, Pak Wandatu, itu hobi makan durian. Kan kalau kami pergi makan durian,
Om Yoyo kalau dikasih durian sama orang lain dia selalu tanya, "An, ya Om, ya kumaha. Ini gimana?" Saya bilang, "Sabar Om, tunggu saya." Itu biar yang kasih malaikat, dia gak akan pegang. Gak sentuh. Nanti saya sudah kasih. Om, makan dan jangan pegang yang lain. Om Yoyo makan, begitu dimakan, yang enak. Itu, dia ingat istri. Betul. Kami satu hobi lah. Nah, saya itu hobi makan, saudara. Kalau pakaian nggak harus branded, sudahlah. Cuman saya menikmati sekarang. Saya bilang sama istri, maaf, saya sedang membangun gedung berdasi. Betul. Itu nanti saya akan ceritakan di akhir. Nah, ada satu cerita, saudara. Ini cerita dari Cina. Konon, Tuhan itu sebelum menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan kerbau. Diciptakanlah kerbau. Kerbau ini bertanya sama Tuhan, "Tuhan, apa tugas saya di dunia Tuhan?" "Tugasmu adalah membantu manusia yang kelak aku akan ciptakan. Kamu harus membajak tanah supaya ada makanan untuk manusia yang aku ciptakan kelak. Tugasmu setiap hari menciptakan, bekerja keras untuk manusia." Aduh, berapa lama Tuhan mau kasih umur buat saya? Kata Tuhan, 20 tahun. Waduh Tuhan, 20 tahun saya tiap hari bajak tanah. Capek Tuhan. Tuhan, 10 tahun aja lah. Tuhan bijaksana, saudara. Oke, umurmu 10 tahun. Saudara lihat, sapi dan kerbau gak ada yang 10 tahun. Pasti sudah disembelih. Yang kedua, ini cerita saudara dari Cina. Tuhan menciptakan monyet. Monyet bilang, "Tuhan, berapa umur yang Tuhan akan beri buat saya?" 20 tahun. Tugas saya apa Tuhan? Kamu harus menari. Kamu harus menyenangkan manusia yang kelak aku ciptakan. Bikin manusia senang dan tertawa karena kamu menari. Waduh, 20 tahun saya joget terus Tuhan. Wah, capek Tuhan. Tuhan, 10 tahun aja lah. Ya, Tuhan kan bijaksana saudara. Yang gak bijaksana itu biasanya kita ya. Akhirnya oke, kata Tuhan, 10 tahun aja. Yang ketiga, Tuhan ciptakan anjing. Sama anjing tanya, "Tuhan, apa tugas saya?" "Tugasmu adalah menjaga manusia yang kelak aku akan ciptakan. Jagai dia dari gangguan binatang yang lain, dari orang jahat. Kamu berjaga waktu dia tidur. Kamu bangunkan dia kalau ada orang yang jahat atau ada binatang yang jahat." Berapa lama Tuhan umur saya? 20 tahun. Buset Tuhan. Masa 20 tahun saya begadang? Kata Bang Roma, jangan begadang Tuhan. Tuhan bijaksana. Oke, kamu 10 tahun gak apa-apa. Sudah, terakhir Tuhan ciptakan manusia. Sama manusia tanya, "Tuhan, berapa Tuhan umur yang Tuhan mau kasih buat saya?" "Umurmu 40 tahun. Jadi saudara, maaf ya. Ini cerita ini betul, ada juga betul. Saudara, puncak hidup manusia itu cuma 40 tahun. Setelah 40 tahun, semua manusia mulai menurun. Maaf, 45 kita sudah plus mata. Pasti sudah mulai ada uban. Pasti sudah mulai, ya gigi mulai goyang. Itu sudah mulai, 40 tahun. Terus manusia ini tanya, "Tuhan, tugas saya apa 40 tahun?" "Tugasmu adalah berkuasa atas seluruh binatang. Kamu menikmati apa seluruh yang ada di muka bumi, boleh kamu makan." Nah, karena manusia, waduh Tuhan, 40 tahun kurang Tuhan. Gini aja lah Tuhan. Nah ini mulai ngatur. Gini aja Tuhan. Umur kerbau, umur monyet, sama umur anjing. Yang tadi mereka nggak ambil, kasih saya aja Tuhan. Tuhan bijaksana saudara. Oke, dikasihlah. Makanya
Umur manusia 70. Nah, saudara lihat. Umur kita itu cuma 40. Begitu 40 ke 50, kita masuk umur kerbau. Saudara boleh ketawa, tapi saudara harus resahkan. Terutama bapak-bapak. Hidup yang paling capek adalah ketika umur 40 sampai 50. Percaya sama saya. 40-50, kita pasti banting tulang. Kenapa? Anak-anak sudah mulai butuh uang besar untuk sekolah. Betul. Itu saya rasa sekali. Umur 40 sampai 50, capek sekali. Pergi pagi, pulang malam terus. Meskipun tidak terasa, saudara. Betul. Itu sudah tahun kerbau. Nah, umur 50 ke 60, kita sudah mulai tahun monyet. Saudara tahu? Kita sudah mulai punya cucu, kayak saya 57. Kita main sama cucu. Nang ningkeng ning, nang ningkeng, nang ningkeng. Bah. Bah. Cucu kita tertawa, saudara. Kita sudah jadi monyet. Luis. Sekarang adiknya Elis. Elis. Itu sudah tahun monyet, saudara. Betul gak? Saya coba resapi. Dan waktu kita umur 60-70, itu sudah mulai masuk di tahun anjing. Kita so tua. Ya, kalau di sini sehat-sehat. Kalau di Jakarta udah ada yang... Betul. Saya kalau lihat ada orang jam 12 siang, dia jalan kaki. Saya tahu dia udah stroke. Nggak pakai sendal lagi. Betul. 60-70, maaf. Konon katanya, kita udah nggak mau kemana-mana. Dulu saya kalau apel 2 jam. Kita berdiri. Sekarang 30 menit udah sakit di sini. Ya Pak, saya nggak tahu nih. Ini badannya kecil bagus. Bener. Saudara tahu, sehingga kita udah nggak mau kemana-mana. Kerjaannya pagi-pagi duduk di depan rumah. Baca koran. Nanti teman lewat Pak James. Pak Andreas, oi. Ngapain? Ngopi. Udah menggonggong kayak anjing, saudara. Oi, Pak James mampir. Karena kuping sudah mulai budek. Dan kalau malam, petak, kita bangun. Ada suara apa? Kita bangun. Ya, itu sudah mulai cerita. Semua sia-sia, saudara, pada akhirnya. Sia-sia. Berapa banyak saudara kumpulkan uang, saya selalu bilang sama kakak saya. Kakak saya itu, entah karena dia perempuan, dia selalu suka pegang uang. Saya bilang, kamu nikmati. Kamu nikmati, nanti kalau kamu mati, yang enak itu besan. Jangan kamu pikir yang enak anak kita. Besan. Kamu tinggalkan warisan, anak kita beli Alphard, yang naik besan kita. Betul. Kemarin ada teman saya. Kamu tahu kamu tinggalin duit? Katanya. Perempuan, kamu pakai emas, kamu berlian, kamu tidak pakai. Kalau kamu mati, istrimu kawin lagi. Yang dikawin pembantu lagi. Emasmu dikasih ke pembantu. Nah bapak-bapak, duitmu, kamu mati. Istrimu kawin lagi. Kawinnya sama supir lagi. Dia tidur di rumah kita mobil. Jadi, saudara, kita boleh memiliki. Tapi jangan kita takut kehilangan. Harta itu tidak dibawa. Saya sudah punya kuburan, saudara. Saya sudah ada. Kuburan saya sudah saya tulis. Nama dan istri saya sudah ada. Cuma tinggal ditulis tanggal kematian saja. Orang sudah ada. Saya ada fotonya. Saya sudah bangun. Gak kubur di dalam sudah ada. Sudah ada Andreas Nelwan tanggal lahir tapi masih merah. Kalau orang Tionghoa di kuning artinya sudah mati. Nah terus saudara bertanya. Om kalau semua sia-sia apa dong yang gak sia-sia? Mari kita lihat Alkitab kita. Ya. Di dalam 1 Korintus. Satu Korintus 15 ayat 58.
Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, umur saya 57. Kata Musa 70 sampai 80. Saya udah bilang, Tuhan saya 75 aja lah, di tengah matilah. Cengli lah. Ya, 70, 80, cengli lah di tengah. Tapi sehat. Kalau saja Tuhan sekarang tiba-tiba datang nih. Nih Andreas kontrak 75 kau meninggal. Saya tanda tangan saudara. Betul. Ngapain umur panjang tapi. Betul. Ya. Ini Pak Petrus umurnya panjang. Saya kalau kayak beliau mau. Ya, tapi ini seandainya. Ini Pak Petrus kan ya namanya. Kemarin siapa yang Petrus ya? Sorry Pak John. Andreas dengan Petrus deket. Kalau sama John gak ada. Jadi saudara, saya mau cerita kesaksian saya ya. Tadi Pak kasih tanda ya kalau sudah lewat ya Pak. Satu kali waktu Om Yoyo menjelang akhir tahun 2000, menjelang akhir tahun 90. Dia bilang gini, An, saya ini dari kecil kan, saudara tadi kesaksian ya, sudah GPDI. Nah, setiap KKR, Om Yoyo di Kerawang saya pasti ketua panitia. Sempat kami KKR di satu gedung bioskop besar sekali di Kerawang. Tapi kan kita tahu, saudara kan tahu Om Yoyo, Judes, ketus, ya itu mindset kita dulu. Jadi saya datang ke Cianjur, Om, kita cari tempat gak ada yang besar, yang ada cuma bioskop Om. Mohon maaf Om, boleh nggak kalau kita KKR di bioskop? Om Yoyo jawab, nah nggak apa-apa. Lebih baik bioskop kita jadikan gereja daripada gereja kita jadikan bioskop. Jadi kami selalu Om Yoyo KKR. Nah, satu kali waktu Om Yoyo bilang, An, coba kamu bikin persekutuan doa, bikin ibadah, tapi jangan di gereja. Karena kalau di gereja, GPDI cuma orang GPDI. GBI cuma orang GBI, GKP cuma orang GKP. Jadi kamu bikin interdenominasi. Karena GPDI tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya Yesus. Jadi kita bicara Yesus. Saudara tahu? Ya kalau Om Yoyo bilang, ya Om. Tapi saya tidak tahu. Sudah. Yang penting waktu Om Yoyo bilang, ya. Sudah. Kalau saudara lihat Alkitab, kalau Tuhan cari, Adam, di mana engkau? Abraham. Semua jawab, ya. Cuma Adam yang sembunyi kan? Yang lain jawab. Jadi waktu Om Yoyo bilang, saya bilang iya. Tapi saya tidak tahu bagaimana. Mendekati 2000 akhir. Sehabis bom Natal, ada satu murid Om Yoyo namanya Herman Tanjung. Dia bilang, yuk kita bikin KKR, kasih melanda Jakarta. Akhirnya kami bikin KKR di Kerawang 2 malam. Malam pertama Yakub Nahway, malam kedua Om Yoyo. Temanya bersatu dalam kasih. Nah, itu KKR dihadiri 2.500 orang dijaga Banser, saudara. Singkat cerita, Januari 2002 berdirilah persekutuan doa bersatu dalam kasih. Dan sampai sekarang, Om Yoyo tidak ada, kami berhenti dulu karena kami sedang membangun. Waktu kami buat persekutuan doa berdasi, saudara tahu yang mau menutup? Pendeta. Kami dilaporkan ke Depak. Kami dilaporkan ke Dirjen Bimas Kristen. Pendeta-pendeta melaporkan supaya persekutuan doa kita ditutup. Bukan FPI, saudara. Tapi waktu itu kita berjalan karena kita percaya Tuhan ada. Dan kami sekarang sedang membangun gedung. Ini satu cerita, saudara. Ada satu perumahan mewah, termewah di Kerawang. Namanya Grand Taruma, itu punya Podomoro. Saya bilang sama gembala kami dari Rengas Dengklok, Om, minta fasos Om, kita bangun. Ini impian saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Tapi jangan sejadikan saya pendeta. Saya nggak mau jadi gembala, Tuhan. Saya ingin membangun banyak gereja.
Yang ada di kepala saya, saudara, ya, setelah anak saya beres, saya mau sekolah Alkitab, saya mau bangun gereja di pedalaman. Contoh, di Talaut. Satu, saya tidak mau minta-minta, uang saya saja. Berkat Tuhan, bangun. Saya pikir waktu kemarin 100 juta, 200 juta cukup lah. Kan kalau di pedalaman dari papan cukup. Sudah, bulan depan saya bikin lagi di tempat lain. Sampai saya mati saya mau bangun. Dan saya tidak mau tunjuk siapa jadi pendeta yang di situ. Kenapa? Kalau saya yang tunjuk pendeta, pendeta itu nanti takutnya sama saya daripada takut sama Tuhan. Dia sama MD ngelawan juga, saudara. Jadi udah, itu yang saya janji sama Tuhan. Nah, waktu saya bilang itu, saya pikir saya mau beli tanah di Grand Taruma 300 meter. Saya bangun gereja, nanti saya mau tunjuk gembalanya suruh MD. Tapi tiba-tiba gembala kami yang di Dengklok itu mungkin gak punya visi. Nah, saudara, jam 7 malam saya bawa mobil, saya berhenti dengan mesin masih hidup dan AC sendirian. Saudara, kalau ngomong sama Tuhan itu gak perlu banyak. Saya cuma Tuhan, saya ingin bangun gereja di sini Tuhan. Tetapi kita berdua saja Tuhan. Tanganmu dan tanganku. Saya tidak mau yang orang lain. Itu saja Tuhan. Pulang saudara. Waktu saya pulang, kerinduan itu saya sampaikan sama pendeta Edi Tampi. Sekarang jadi wakil ketua MD. Saya bilang, Om, saya begitu. Pada waktu kamu sudah niat, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan. Itu dia ngomong. Tiba-tiba saudara, Grand Taruma beli tanah 350 hektar di Kerawang, join dengan bapak angkat saya, dan diganggu mafia tanah. Entah bagaimana, saya dimintai tolong. Begitu dimintai tolong, ya bereslah. Begitu beres, saya ngomong sama Pak Pipi, saya mau beli tanah di situ. Berapa? Ya 300 meter lah. Tapi saya ngomong sama Patri Hatma yang punya Podomoro. Patri, Andreas pengen bangun gereja di situ. Oh, butuh berapa dia? Kata Papi 1.000. Mana cukup 1.000? Belum parkirnya, udah 2.000. Papi bilang, kata Patri 2.000. Mana cukup duit saya? Nggak ada, saya bilang gitu. Singkat cerita saya dipanggil. Waktu dipanggil, Andreas, kamu katanya mau bangun gereja. Ya Patri. Butuh berapa Andreas? Saya mau bilang 300, Papi 1.000. Saya kasihan Papi, jadi 1.000 lah Patri. Mana cukup Andreas? Belum parkir. Udahlah 2.000. Waduh Patri 2.000 saya nggak ada duit. Kamu punya duit berapa? Nggak punya duit Patri. Saya mau cicil aja 5 tahun. Nanti selesai. Udahlah. Kamu sana ambil 2.000 meter. Sana kamu datang. Temui staf. Ditunjuklah. Dikasihlah. Pak Andreas. Ini tanah ada 1983. Saya ingat. Mau nggak di sini? Saya orang Tionghoa saudara. Masa dikasih milih? Kurang ajar. Jadi saya bilang, ya boleh Pak. Dikasihlah 19. Saudara, singkat waktu, ada urusan lagi. Saya urus lagi, beres. Waktu saya dibalik nama, itu perjanjian 5 tahun harus dibangun. Kalau tidak bangun, tanah itu diambil. Jadi saya lapor ke Patri. Akhirnya kata Patri, udah nanti saya bangunin gedungmu. Aduh, saudara, betul kata Om Edi. Waktu kita niat, Tuhan sudah sediakan. Tuhan cuma uji. Akhirnya saudara, ini kita mulai. Saya bilang, saya duduk Tuhan. Saudara tahu, tanah itu adalah tanah tempat di mana saya berdoa. Percis di sebelah kanan. Yang diberikan itu. Itu luas 2.000, saya bangun 3 lantai. Saya bangun itu untuk gedung serbaguna. Karena bangun gereja di Jawa sulit. Jadi kami bangun serbaguna, tapi akan dipakai ibadah. Lantai 3 akan kami sewakan untuk membantu pendeta-pendeta perintisan, terutama di Jawa Barat. Kalau ada berkat untuk seluruh Indonesia. Bangunan itu lebih kurang kalau kita pakai, kita butuh sekitar 15-20 miliar. Sekarang sudah pasang atap, masih banyak. Butuh uang. Saudara tahu kalau saya berdoa, Tuhan, sudahlah. Bagaimana saya mau gak percaya sama Tuhan. Engkau sudah memperlihatkan kepada saya bangun GPDI dari gak ada jadi ada. GPDI Resida. Engkau bangun rumah Dengklok dari tidak ada menjadi ada. Ini pun sama. Saudara, saya tidak tahu. Ini sudah habis sekitar 8 miliar. Saya gak tahu duit dari mana. Saya tidak pernah ngumumkan.
Ini saya cerita ya, bukan mengumumkan. Tidak. Ada orang sumbang dari Singapura. Mel, bendahara saya namanya Imelda. Mel, Aan lagi bangun gereja ya. Bukan gereja KWWN, tapi lagi bangun gedung pertemuan tapi buat ibadah. Minta nomor rekening, dikirim 250.000 Singapura. Tiba-tiba ada orang dari Jakarta. Mel, Aan lagi bangun gereja ya. Bukan gereja, tapi gedung pertemuan tapi buat ibadah. Dikirim, saudara tahu berapa? 429 juta. Saya bingung. Ya, kenapa 429? Kenapa enggak 430 atau 425? Saya kan tidak tahu. Tapi Tuhan mau-maunya Tuhan, saudara. Betul. Dan sekarang kita tetap merayap. Saya tahu bersama Tuhan. Tuhan sedang uji coba. Setelah saya kemarin pulang dari Dublin, dapat cucu ketiga, saya bilang sama istri, saya bilang sama anak. Ma, sekarang Papa mau selesaikan gedung berdasi lebih kurang 8 miliar. Jangan kamu larang ya. Saya nazar sama Tuhan, semua tanah yang saya miliki saya akan jual. Berapapun hasilnya, saya akan selesaikan itu gedung. Rencana saya itu gedung selesai, saya akan hibahkan untuk GPDI. Saya udah bilang, karena saya dulu dikasih makan sama GPDI. Saya udah bilang sama istri saya. Istri saya diam, anak saya diam. Ma, terpikir gak kebaikan Tuhan buat kita? Satu, kita punya anak 4. Tidak ada satupun dari anak kita yang punya penyakit bawaan. Kebayang gak kalau anak kita satu katup jantungnya gak beres? Berapa banyak biaya yang kita pakai? Berapa banyak waktu yang kita buang? Bagaimana masa depan? Anak kita semua sehat, itu Tuhan baik. Kedua, sekarang Tuhan kasih cucu kita 3. Semua sehat, tidak ada penyakit bawaan. Saya punya tetangga, dia punya penyakit jantung bawaan. Jadi kalau di sekolah olahraga, biru semua. Pada akhirnya anaknya meninggal, udah remaja. Saya bilang, atau mah, sekarang papa cuci darah. 1 minggu 3 kali. Tersiksa gak kamu? Betul. Nah, akhirnya istri saya, ya oke, jual semua. Anak saya bilang, oke pak, bayar. Ini kesaksian saudara. Saudara bisa duduk? Berapa banyak yang sekarang terbaring di rumah sakit? Ingin ibadah? Tidak bisa. Saudara, kebaikan Tuhan yang kita tidak rasa adalah kesehatan yang Tuhan beri. Bukan cuma buat kita, tapi anak orang tua. Saudara, itu yang terbaik. Nah, di dalam Lukas, ini ayat terakhir lah. Saya potong. Terakhir, Lukas 10. Lukas 10 ayat 38. Ya. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Maria mengambil yang terbaik. Dia duduk mendengarkan di kaki Tuhan. Dan dia mengerjakan apa yang Tuhan dengar. Yang terbaik adalah mendengar firman saudara. Ibadah saudara memuji Tuhan itu bagus. Saya suka cita tadi. Gak ada ibadah kayak tadi di Jawa. Di Jawa lagunya udah kayak lagu jatuh cinta lagu Tuhan. Bener. Tapi lagu GPDI tadi aduh saudara. Saya mau joget tapi gak enak sama Pak John. Tapi sekali lagi saudara. Mari kalau saudara punya anak. Kalau saudara masih muda. Beri waktu buat Tuhan. Tuhan tidak meminta kepada saudara apa yang saudara tidak punya. Tidak. Tidak.
Tuhan meminta kepada saudara apa yang saudara punya, tapi saudara nggak mau beri. Tadi saya bicara sama teman saya lihatkan dia berapa kali terima telepon. Jujur Pak, saya bilang Pak Soriton, kalau you ketemu Jokowi, apa you mau terima telepon? Waktu Pak Ginanjar Kartasasmita mau ketemu Saddam Hussein, protokol Saddam Hussein bilang, Bapak harus duduk begini. 2, jangan tumpang kaki. 3, duduk harus begini. Itu Saddam Hussein. Makanya saudara kalau ke gereja 2 jam, tolong matikan HP. Tolong. Jangan dihidupkan. Bagaimana kalau saudara hidupkan? Silent Pak, silent. Tiba-tiba Jokowi telepon. Hah? Bingung saudara terima apa enggak? Tapi mari kita belajar menghargai Tuhan. 2 jam. Saya tahu kadang-kadang ada yang main HP. Kadang-kadang terima WA. Betul. Saya bilang sama anak-anak. Ini tuh bisa jadi berhala, bisa jadi berkat. Saya bawa ini terpaksa. Biasa saya bawa Alkitab. Karena tiba-tiba Pak Taufik, saya udah bilang, Ma bawa. Saudara saya 7 hari nih. Terakhir saya harus ke Surabaya dulu. Pak Taufik bilang, Pak jangan bawa bagasi, bawa hand carry. Berapa kali ibadah Pak Taufik? 3 kali. Saya bawa 3 batik. Ternyata besok masih ada ibadah. Jadi batik yang kemarin masih saya pakai lagi. Karena enggak. Kan kalau bawa Alkitab kan tebal saudara. Jadi saya bilang, Pak Taufik boleh enggak saya bawa iPad? Boleh. Pak Taufik boleh enggak saya pakai celana jeans? Karena kalau celana biasa kan mudah kotor, kucel. Boleh. Pak Taufik karena kan saya kan nggak tahu saudara. Ya memang kita sih bukan penampilan. Tetapi walaupun bagaimana kan kita mau ketemu Tuhan. Jadi saya boleh nggak pakai batik? Boleh. Jadi saya harus ikuti saudara. Nah mari berapa lagi. Kata pengkhotbah usia kita itu seperti uap. Sekejap lenyap. Ya mari kita sama-sama kita didik anak kita takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Anak pertama saya S2 di Amerika. Waktu dia mau sekolah ke Amerika, saya peluk. Saudara, ini khotbah saya dapat kemarin malam. Saya bukan mau khotbah tentang ini. Yang saya sudah sediakan untuk saudara adalah tentang kepemilikan Tuhan. Judul khotbah saya itu hak Tuhan atau hak kepemilikan Tuhan. Selama ini kita ikut Tuhan, kita cuma tahu hakku, berkati, beri kesehatan. Semua tentang hak kita. Tapi kita tidak pernah bicara kewajiban kita kepada Tuhan. Saya sudah siapkan, tapi semalam tiba-tiba hati kecil, saya tidak berani berkata bahwa itu Roh Kudus atau Tuhan. Hati kecil saya bilang, kamu jangan bicara itu. Saya nggak tahu. Tiba langsung maaf. Saya ambil HP. Saudara yang lihat kemarin saya ambil HP. HP saya mati. Tapi karena tiba-tiba dikasih, saya ambil HP, saya WA istri saya. Ma, tolong cari bahan khotbah tentang kesia-siaan. Karena jelas. Dan tadi malam jam 2 saya baru tidur. Tadi Pak Jam ketok, saya lagi masih baca firman. Saya pengen siap. Karena apa? Karena ingin kita semua dapat berkat. Saya ini bodoh. Saya bukan pendeta, saya tidak sekolah Alkitab. Saya hanya ikut SOM 4 kali. Saya mengadakan SOM atau kursus ya. Sekolah orientasi melayani oleh Bapak Gembala. Ya, kami, ya kata Om Yoyo itu pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Tapi bukan itu yang penting. Jadi tidak ada orang yang pandai kalau Tuhan tidak bukakan saudara. Mari sisa hidup kita beri buat Tuhan. Kita lakukan pekerjaan Tuhan. Saudara tidak bisa nyanyi, saudara jalan kolekte. Saudara tidak bisa jalan kolekte, saudara jemput jemaat dengan senyum saja. Saudara tidak bisa senyum, Om senyum saya jelek. Ya sudah, saudara bantu masak. Apa saja saudara ambil. Kalau tidak saudara ngepel pun itu pekerjaan Tuhan ya. Kalau saudara ada berkat, saudara beri berkat. Gereja sedang membangun, di mana gereja dibangun, di situ jemaat diberkati.